Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan seputar materi human capital atau biasa disebut dengan modal manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notification-nya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Oke, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang human capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak bergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, yang keempat waktu, dan semua ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Dan yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Lalu yang ketiga ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Kemudian di sini ada peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Peran human capital itu memiliki 3 kunci keunggulan. Yang pertama itu yaitu aset finansial, yang kedua aset fisik, dan yang terakhir itu ada aset tak terwujud. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Di sini ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu dengan 5B. Yang pertama itu ada buy, build, borrow, bonds, dan bin. Selanjutnya ada transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yaitu strategic partner, lalu yang kedua ada administrative expert, lalu ada exploit champion, dan change agent. Selanjutnya ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama itu ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti recruitment, pemberhentian, promosi, dan lain untuk syarat laporan internal. Lalu yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalnya divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Dan yang terakhir yaitu strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kerja. Dari ketiga tingkatan kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat rendah yaitu aktivitas dari divisi SDM,
untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Selanjutnya ada perubahan paradigma. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Selain itu, tantangan juga dapat dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Selanjutnya ada langkah perusahaan mengubah pola pikir. Langkah perusahaan mengubah pola pikir diantaranya itu adalah: yang pertama itu ada seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atas investasi tersebut. Lalu yang terakhir, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat return of investment yang lebih baik. Lalu bagaimana sih cara kita mengidentifikasi human capital? Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung dari 3 keterampilan, yaitu yang pertama commodity skill, yaitu kemampuan dari spesifik untuk bisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misalnya kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Lalu ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang terakhir itu ada property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Lalu tunggu di next video selanjutnya. Dadah, bye.